kita tidak dibenarkan untuk ta'assub fanatik dengan satu ustadz. Ya, karena kebaikan itu tidak hanya bertumbuh pada satu orang. Kebaikan itu ada banyak orang yang notabene membawa Quran Sunnah di bawah pemahaman salafus. Selama ustadz yang lain itu berpegang di atas Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah dia untuk mencari ustadz sebagai apa? Sebagai tambahan untuk dia mencari ilmu. Kalau dia hanya bermulazamah pada satu ustadz saja, maka dikhawatirkan tadi muncul yang namanya ta'assub, namanya fanatik berlebihan, sehingga kemudian salah benar ustadznya, yang benar ustadz. Sebagaimana Imam Bukhari itu mengambil ilmu sanad hadis itu tidak hanya satu masanya. Berapa gurunya Imam Bukhari? Berapa gurunya? 1000. Gurunya Imam Bukhari itu 1000. Anda mencoba browsing biografinya Imam Bukhari. Itu 1000 gurunya Imam Bukhari. Bahkan kadang-kadang antara satu guru dengan murid itu saling belajar dan mengajar. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Tapi terkadang Imam Syafi'i muzakarah dengan Imam Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Segala puji bagi Allah dengan segala nikmat-nikmatnya. Terkhusus di pagi hari yang sejuk ini, yang indah ini, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan memiliki keluangan waktu, dan Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Semoga setiap langkah kaki kita menuju majelis yang mulia ini Allah catat dengan sebaik-baik ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang dengan setia menjalankan sunnah-sunnah nabinya hingga yaumul kiamah. Dan kepada sahibul bait, semoga rahmat dan berkah Allah senantiasa tercurah kepada rumah dan penghuninya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap kita pasti menginginkan yang namanya kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam perilaku, berusaha agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tetapi tidak semua yang kita upayakan untuk meraih kebaikan-kebaikan tersebut berbalas pula dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana ada orang-orang yang justru Allah inginkan kebaikan ada pada dirinya untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhiratnya. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah kehendaki kebaikannya. Ada banyak hadis, beberapa di antaranya yang akan kita bahas di pagi hari ini, yaitu kita ingin menjadi orang-orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah saja mereka? Bagaimana ciri-ciri mereka? Bagaimana sifat-sifat perilaku mereka? Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah sudah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba,
pasti si hamba ini akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, siapakah mereka? Yaitu orang yang dijadikan di akhir hidupnya dia mudah untuk melaksanakan amal-amal saleh. Yaitu orang yang dimudahkan di akhir-akhir hidupnya, dimudahkannya dia melakukan amal-amal saleh. Mana dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih Jami di hadis nomor 304. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malah." Qila, "Ma yasta'milu ya Rasulullah?" Qala, "Yuftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih hatta yardu alaihi man haulah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka si hamba ini dibuat untuk bisa menjadi seorang pekerja, menjadi dia orang yang suka beramal. Qila ma yasta'milu ya Rasulullah, apa maksudnya ya Rasulullah? Kok dia dibuat sebagai pekerja atau orang yang beramal kebaikan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaftahu lahu amalan salihan baina yaday mautih. Dia dibukakan pintu-pintu amal soleh menjelang akhir kehidupannya, hatta yardu alai man haula, hingga orang-orang di sekitarnya menjadi ridho dengan dirinya. Jadi orang yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang dimudahkan melakukan amal-amal soleh. Amal-amal soleh itu dibukakan pintu-pintu bagi dirinya sebelum dia menghembuskan nafasnya yang terakhir, hingga orang-orang di sekitarnya menjadi ridho dengan dirinya. Boleh jadi orang seperti ini adalah orang-orang yang sebelumnya banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan keresahan-keresahan di tengah masyarakat. Boleh jadi dia diinginkan kematiannya oleh orang-orang. Kapan orang ini segera meninggal? Karena bikin susahnya masyarakat, ya bikin sebelnya tetangga. Boleh jadi, maka doa-doa orang ini barangkali ingin segera dia mati. Tapi Allah menginginkan kebaikan orang ini apa? Dibukakannya amal-amal soleh hingga dia mudah beramal. Sehingga kemudian ketika dia meninggal dunia, orang-orang menjadi ridho dengan dirinya. Subhanallah jemaah sekalian. Orang yang dikehendaki kebaikannya menjelang wafatnya, menjelang akhir-akhir hidupnya itu luar biasa. Sebagaimana kisah apa? Dalam Bukhari Muslim tentang kisah pembunuh 100 nyawa. Ingatkah kisah itu? 99 nyawa dia hilangkan. Menunjukkan bagaimana karakter orang ini sadis. Karakter orang ini pemarah. Tidak mudah untuk kemudian bercakap-cakap dengan mudah dirinya. Karena apa? Salah sedikit, nyawa taruhannya. Hingga kemudian dia ingin bertaubat. Dia datang kepada seorang abid, seorang ahli ibadah, menanyakan, apakah ada taubat untukku? Karena sudah 99 nyawa aku hilangkan. Apa kata si abid? Tidak ada taubat untukmu. Dosamu terlalu banyak. Lihat apa yang terjadi jemaah sekalian. Karena karakter orang ini tidak dipahami si abid, maka kemudian apa? Dilengkapilah nyawa 100 nyawa yang dia bunuh, dibunuhlah si abid ini. Seharusnya abid ini paham, jemaah sekalian. Kalau ada orang bertanya yang latar belakangnya orang itu seperti itu, dia harus bijak dalam memberikan jawaban. Maka kita pun juga demikian. Kalau ada orang bertanya, maka cari background orang ini seperti apa. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan solusi, supaya kita bisa memberikan jalan keluar, sehingga tidak hanya jawaban pragmatis, nggak ada tobat. Padahal di belakang itu dia ingin bertobat kan, tapi karena tidak mengetahui karakternya, wong sudah 99 nyawa, hingga kemudian genaplah 100 nyawa dia hilangkan. Apakah dia berhenti, menyesal, kemudian tidak ingin bertobat? Justru dia ingin bertobat kembali. Ditunjukkanlah kepada seorang alim, orang yang berilmu. Apa kata si alim? Masih ada taubat untukmu. Lihat, jawaban abid dengan alim ini berbeda aja mas. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan perbedaan antara abid dengan alim. Yang kata para alim ulama, perbedaan antara alim dan abid itu bagaikan langit dan bumi. Ya. Kata Nabi SAW, wa inna fadlal alim alal abid ka fadlil qamari lailatan badri ala sa'il kawakib. Perbedaan atau keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah itu bagaikan keutamaan bulan purnama ketika disandingkan dengan bintang-bintang di malam itu. Kalau antum melihat tadi malam tanggal 15 ya, 14-15 itu bulan itu gede banget itu namanya. Bandingkan dengan bintang yang ada di sekitarnya, kalah bintang itu. Itulah
perbandingan alim, orang berilmu dengan ahli ibadah. Karena kalau ahli ibadah itu hanya untuk dirinya sendiri. Sementara orang alim, orang berilmu itu banyak memberi manfaat untuk orang lain pula. Tidak hanya untuk dirinya. Maka bandingkan jawaban orang alim dengan si abid tadi. Si alim mengatakan masih ada tobat untukmu. Jawaban yang bijak. Jawaban yang mengetahui latar belakang orang yang bertanya. Tapi syaratnya apa? Pergilah engkau ke desa yang baru, yang di sana banyak manusia-manusia yang menyembah Allah, maka menyembahlah Allah bersama dengan mereka. Singkat cerita, di tengah jalan, orang ini meninggal di tengah jalan. Sebelum sampai ke desa yang baru kan, kemudian apa yang terjadi? Allah turunkan 2 malaikat rahmah dan malaikat azab untuk membawa nyawa orang ini. Bertikalah 2 malaikat ini. Yang malaikat rahmat ingin membawa ke sorga karena dia bertobat. Malaikat azab ingin membawanya ke neraka karena tidak ada kebaikan sama sekali. 100 nyawa dia hilangkan. Allah turunkan malaikat yang ketiga menjadi penengah. Kemudian apa? Ukurlah jarak antara desa yang baru dengan desa yang lama. Kalau dekat dengan desa yang lama maka dia masuk ke malaikat azab. Kalau masuk ke desa yang baru lebih dekat masuk ke malaikat rahmat. Dalam hadis yang lain ditambahkan desa yang baru itu mendekat ke dadanya 1 jengkal lebih dekat dengan desa yang lama. Hingga kemudian dibawalah kepada malaikat rahmah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran besar jemaah sekalian. Bagaimana seorang hamba yang dahulunya adalah orang yang sangat-sangat banyak dosanya, tapi di akhir hidupnya Allah bukakan pintu-pintu surga, pintu-pintu amal soleh, hingga kemudian dia mengakhiri hidupnya atau akhir hidupnya adalah amal soleh husnul khatimah. Maka di sana ada faedah dari hadis tentang pembuluh 100 nyawa tadi, tentang syarat taubat. Di sana dijelaskan oleh para alim ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian dilengkapi oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang syarat taubat nasuha. Di sana disebutkan 5 syarat taubat agar taubat kita sempurna hingga kemudian kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah, sebagaimana pelajaran dari kisah 100 pembuluh nyawa tadi. Yang pertama apa? Kalau kita ingin bertobat, yang taubat itu diterima oleh Allah, maka lakukan dengan ikhlas. Murni hanya untuk Allah tabarak wa ta'ala. Bukan karena dia taubat karena sedang sungkan. Taubat bukan karena dia pekewuh dengan atasannya barangkali. Mungkin dia sungkan sama tetangganya, bukan. Dia taubat itu ikhlas karena Allah. Tendensi-tendensi duniawi dia tinggalkan. Dia murni hanya untuk Allah semata. Karena dia menyadari ini salah. Ini dosa. Yang kedua, setelah kita ikhlas karena Allah, sesali perbuatan dosa tadi. Karena ada orang yang bertobat itu tidak merasa menyesal. Tidak merasa menyesal. Kenapa? Dia merasa tidak ada yang salah dari dosa saya. Maka di antara syarat diterimanya taubat nasuha itu dia harus menyesal, sedih. Tidak boleh merasa gembira. Tidak boleh kemudian menampak-nampakkan dan dia merasa bangga dengan dosanya. Loh, saya dulu segini berapa? 1 botol itu habis 1 tegukan. Bangga dia ceritakan bagaimana dulu menenggak yang namanya minum-minuman keras. Tidak ada penyesalan sama sekali. Nah, maka ini tidak termasuk dari syarat diterimanya taubat seorang hamba. Yang ketiga, dia tinggalkan saat itu pula. Karena kalau meninggalkan tentang dosa dan maksiat, itu kaedahnya segera ditinggalkan. Tapi kalau perbuatan ma'ruf, perbuatan ketaatan, itu mastata'tum. Boleh bertahap. Ya, hari ini mungkin dia membaca Al-Quran, mampunya cuma 1 lembar, ya bacalah 1 lembar. Besok lagi dia, wah saya mampu 2 lembar, bacalah 2 lembar, begitu seterusnya. Mastata'tum. Sementara kalau dosa tidak ada mastata'tum, dia harus tinggalkan seluruhnya. Hari ini saya mampu meninggalkan minum khamr 1 botol, besok setengah botol lah saya coba. Itu tidak boleh. Harus ditinggalkan seluruhnya, tidak boleh dia dicicil-cicil, ini tidak boleh. Hari ini saya bisa meninggalkan 2 pak, besok setengah pak lah, masih saya simpan yang setengah pak lagi. Itu tidak boleh, harus ditinggalkan seluruhnya. Itu syarat untuk diterimanya taubat kita, menunjukkan apa? Kesungguhan kita untuk meninggalkan dosa. Paham maksudnya ya? Karena kalau orang itu masih bermudah-mudah, itu setan itu masuk aja. Janganlah, anak istrimu masih butuh harta, anak istrimu masih butuh dinafkahi. Kalau engkau tinggalkan pekerjaan dosa ini, maka engkau kerja apa nanti? Setan masuk aja.
Saya pernah cerita kalau nggak salah ya, ada seorang driver online baru 2 bulan kerja. Saya naik pertama kali ketika ngantarkan saya ngisi di daerah Nginden. Dia menceritakan itu resign dari pekerjaannya setahun yang lalu. 11 tahun dia kerja malang melintang dari satu tempat ke tempat yang lain, yang tempatnya itu tempat ribawi, yang berbagai macam posisi. 11 tahun, setahun yang lalu dia melihat satu tayangan kajian yang mungkin antum pernah dengar juga, kajian tentang jenazah makam yang terbakar karena salah memasukkan liang itu kan, paham ya? Setelah melihat tayangan itu, 2 hari 2 malam dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, mikir keras, diskusi sama istrinya. Alhamdulillah istrinya bilang, ya sudah mas, keluar saja. Loh, saya bilang itu nikmat loh, saya panggil mas, itu nikmat mas, karena tidak semua istri itu mendukung keinginan suami untuk resign, saya bilang. Ya, tidak semua istri itu mendukung keinginan suami untuk resign. Alhamdulillah istri sampean itu mendukung, betul pak, manggil saya pak waktu itu. Ayah dia ujung-ujung tahu kalau saya USTD gitu, dia manggil USTD akhirnya. Awalnya manggil pak terus, tapi ujung-ujungnya ya USTD manggilnya. Hanya kemudian dia cerita aja mas. Terus saya tanya, apa yang sampean lakukan apa? Saya usaha bakaran ayam, bakaran ikan bakaran tuh. Nah, karena kemarin waktu harga cabai bahan-bahan lagi naik, hingga kemudian dia tutup dulu. Sekarang dia fokus di kendaraan online. 2 bulan zaman sekarang. Tapi katanya apa? Nikmatnya luar biasa. Iya betul cerita. Saya pak dapat hasil paling nggak seberapa dengan gaji saya, nggak seberapa dengan bonus tahunan saya. Bonus tahunan dia itu digitnya angka nolnya 3. Digit bonusnya itu 3. Nolnya itu 100, 200 bonus tahunan, belum yang dia dapat reward dari pekerjaan dia. Itu gaji untuk hanya dapat pulang 60-70 itu dia senangnya, masya Allah. Ditambah dia setiap hari Jumat bisa ngajak anak-anaknya pergi Jumatan yang tidak bisa dia lakukan ketika dia kerja di bank ribawi. Dan itu nikmat katanya. Loh, bayangkan ya mas. Maka benar kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tidak harus harta, tapi ketenangan hati itu yang luar biasa. Apa manfaatnya kita kerja kemudian hati gelisah? Dia itu bagian nge-proof orang kartu kredit, ACC-nya dia. Tapi yang menarik, dia nggak punya kartu kredit sama sekali di dompetnya. Loh kan aneh itu ya. Saya bingung pak, saya itu sering ngujuk-ngujuk orang untuk aplikasi kartu kredit, tapi saya sendiri nggak punya kartu kredit. Sehingga karena nggak punya tunggakan di tempat kerjanya dia masukkan resign tanggal 4, tanggal 28 di bulan yang sama dia sudah keluar suratnya. Nggak usah nunggu satu bulan, kan biasanya 1 bulan kerja kan. Nggak, 1 bulan itu langsung suratnya keluar, karena saya nggak punya tanggungan apa-apa. Kartu kredit nggak punya, cicilan ini nggak punya. Alhamdulillah saya bilang nikmat, dan dia mengakui nikmat. Maka segera tinggalkan jemaah sekalian. Sesali segera tinggalkan perbuatan itu agar kita ya tidak dianggap mengolok-olok ya dosa yang kita lakukan. Yang keempat, bertekad tidak mengulangi kembali. Kalau orang bertaubat itu masih punya angan-angan, karena ada orang taubat itu bukan karena Allah, yang pertama ini ya. Kalau orang bertobat bukan karena ikhlas karena Allah, nanti suatu saat dia akan mengulang kembali. Karena apa? Boleh jadi ketika dia taubat, badannya sudah lemah, sehingga kemudian dia tidak bisa melakukan dosa. Boleh jadi ketika dia taubat, dia sudah nggak punya uang, sehingga kemudian tidak bisa berbuat dosa. Nanti kalau dia punya uang, angan-angan itu muncul lagi. Maka di antara syarat taubat yang disebutkan oleh para alim ulama, itu adalah meninggalkan tadi yang poin nomor 3 tadi, itu beserta pernik-perniknya. Paham maksudnya? Kalau antum suka minum khamr, maka botol minum khamrnya jangan dikoleksi. Jangan ditaruh dipajang di lemari. Nanti apa? Suatu saat setan akan memasukkan angan-angan kita. Oh itu loh, dulu kamu nenggak itu enak itu. Ya. Dulu suka main judi. Kartunya dilaminating. Di figura. Nah ini kan ngangen-angen ya Mas. Maka di antara syarat yang disebutkan yang poin ketiga tadi, tinggalkan itu beserta pernik-perniknya. Sudah tinggalkan semua.
supaya setan nggak muncul-muncul kita lagi, berangan-angan soalnya. Yang kelima, taubat itu dikerjakan ketika masih berlakunya masa taubat. Ada dua, yang satu berkaitan yang kecil, yang lain berkaitan yang besar. Yaitu apa? Yang pertama, yaitu ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Dan yang kedua, yang besar adalah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya, yaitu dari sisi barat. Maka kalau di luar itu, taubat masih terbuka lebar. Ya. Nah, ini faedah tambahan untuk kita bisa meraih yang namanya taubatan nasuha sebelum akhir hayat kita. Kita kembali di poin pertama tadi. Siapa orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah? Yaitu dia yang dimudahkan beramal soleh di akhir hidupnya. Dengan kata lain, orang ini ingin meraih keadaan mati dalam keadaan husnul khatimah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bisa meraih husnul khatimah? Kan pertanyaannya itu. Kita tahu nih, tujuan kita ya agar meninggal husnul khatimah, iya tahu. Ada kebaikan, iya tahu. Lalu bagaimana caranya? Itu yang jadi poinnya. Bagaimana caranya? Ada beberapa hadis yang bisa kita upayakan berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Yang pertama, bagaimana kita bisa meraih husnul khatimah? Yang pertama adalah lakukan 3 amalan soleh sekaligus. Lakukan 3 amalan soleh sekaligus. Ini tertera dalam Musnad Imam Ahmad di hadis nomor 22.126. Lakukan 3 amal soleh sekaligus. Ini tertera dalam Musnad Imam Ahmad di hadis nomor 22.126. Wa atani ra'aitu rabbi al-lailata fi ahsani suratin. Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabb datang ya pada malam hari menjumpaiku dengan bentuk yang paling indah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu ya dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang paling indah. Ulama berbeda pendapat, apakah ini ketika Nabi sedang terjaga, ketika di dunia tertidur, ataukah ketika saat Isra Mi'raj. Ya. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la." Tahukah engkau apa yang diperbincangkan malaikat di atas sana? Qultu la adri ya Rabbi. Saya tidak tahu ya Allah. Qala, apa kata Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa wada'a kaffahu baina katifayya fawajadtu bardaha baina tadiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya di antara pundakku. Kemudian terasa dinginlah di antara dadaku. Hatta tajalla lima fis samawati wa ma fil ard. Kemudian nampaklah apa-apa yang di atas bumi dan di atas langit. Kemudian Allah mengulangi pertanyaannya. Ya Muhammad, fima yahtasimul mala'ul a'la. Apa yang diperbincangkan, didebatkan para malaikat di atas sana? Qultu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dibukakannya ya penglihatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil kafarati wad darajah, tentang penghapus dosa dan pengangkat derajat. Ya, jadi para malaikat sedang memperbincangkan amalan yang bisa menghapus dosa dan mengangkat derajat. Apa itu? Yang pertama, al-masyu alal aqdami ilal jamaat, memperbanyak langkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Terkhusus bagi bapak-bapak. Ya. Jadi amalan yang sedang diperbincangkan para malaikat sana, yang menjadi sebab dihapuskannya dosa dan diangkatnya derajat, adalah memperbanyak langkah menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para malaikat memperbincangkan apa? Wal julusu fil masajid khilafas salawat. Duduk di tempat sholatnya ya, menunggu sholat berikutnya. Jadi menunggu sholat satu ke sholat berikutnya. Mungkin antara maghrib sampai isya kita tidak pulang, ya mungkin dengarkan kajian, kita mungkin baca Al-Quran, mungkin zikir, baca-baca buku. Maka ini termasuk dalam hadis ini, menjaga satu sholat ke sholat berikutnya. Atau kalau kita sedang i'tikaf, ya mungkin dari isya bisa sampai subuh, ini termasuk bagian dari situ. Yang ketiga apa? Amalan yang disebutkan oleh para malaikat penghapus dosa dan mengangkat derajat, wa iblaghul wudu fil makarih, menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka terkena air. Mungkin di musim dingin kita inginnya cepet-cepetan aja lah.
Ya, yang minimal saja, tidak disempurnakan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tiga kali beliau membasuh, maka ya cukuplah. Itu orang seperti itu masuk pada kategori ini ya Mas. Karena boleh jadi ada orang itu kalau sedang sakit kan apa badannya meriang gitu ya, kena air dingin kan agak wegah gitu kena air, tapi dia ingin menyempurnakan wudunya. Ya, wudu itu kan bisa sekali, dua kali, tiga kali. Sebagaimana kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi yang sempurna adalah tiga kali, kecuali bagian mengusap kepala dan telinganya. Karena kadang Nabi kadang dua kali, ya. Kadang beliau tiga kali, tapi yang sempurna tiga kali. Terkadang ada orang yang ketika sakit itu kadang enggan untuk bersentuhan dengan air yang dingin. Kalau di musim kita mungkin nggak terkena mungkin. Kalau kecuali di musim apa namanya itu Pak? Perbedaan itu loh, gantian dari musim dingin ke panas atau sebaliknya itu apa namanya? Bahasa warune apa ya? Itu betul. Itu orang waru ya. Bediding itu kalau dingin kan kayak nusuk di tulang ya. Itu orang kadang wegah kena air itu. Cuma ya sekedar-sekedarnya toh. Itu kalau orang ingin meraih pahala sebagaimana yang Nabi sebutkan ini, menghapus dosa, mengangkat derajat, maka sempurnakan wudu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada orang melakukan tiga hal ini, memperbanyak langkah ke masjid untuk sholat jamaah, menunggu sholat satu ke sholat berikutnya, memperbagus wudu ketika dia tidak suka, man fa'ala dalik, barang siapa melakukan tiga hal ini, asabi khairin, hidupnya akan Allah buat baik, hidupnya akan Allah jaga, hidupnya akan Allah perbaiki, kalau kurang-kurang Allah akan baikkan. Subhanallah jemaah. Wa mata bi khairin, dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ini ya poinnya. Barang siapa yang suka melangkahkan kaki ke masjid berjamaah, nunggu sholat satu ke sholat berikutnya, perbagus wudu di saat dia tidak suka kena air dingin, maka dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Bukan itu saja jemaah sekalian. Wa kana min khati'atihi kayaumi waladatu ummuh. Dosa-dosanya sebagaimana dia baru lahir dari rahim ibunya. Subhanallah. Allah hapus dosa-dosanya. Allah beri kehidupan yang baik. Boleh jadi dia mungkin susah di pandangan orang, tapi dia merasa bahagia. Boleh jadi mungkin dia gajinya tidak banyak, tapi bisa mencukupi keluarganya. Betapa banyak orang jemaah sekalian yang dikatakan orang cukup kaya raya, tapi senantiasa sambat. Banyak jemaah. Jangan dikira orang kaya itu cicilan tidak banyak, tambah banyak. Karena mereka kaya merasa gitu loh, merasa lo jagaannya, dia menwani, utangnya tambah gede-gede. Nggak kayak kita kan, mikir-mikir soal ini, ada utang itu. Lebih baik gitu. Kalau bisa nggak punya utang lah. Nah, enak Ustaz nggak punya utang, kayak makanan nggak ada garamnya. Itu kata ibu-ibu. Ya demikianlah manusia ya, sama sekali. Yang namanya hutang piutang itu lamu amalah toh. Sosial kan nggak apa-apa, nggak masalah. Yang masalah kan ada tambahan-tambahan yang lain-lainnya. Nah, jadi salah satu cara agar kita bisa meraih husnul khatimah, lakukan tiga hal tadi. Perbanyak langkah menuju masjid, nunggu sholat satu ke sholat berikutnya, dan perbagus wudu di saat kita tidak suka. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 51. Ala adulukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian aku tunjukkan amal-amal yang bisa menghapus dosa dan menaikkan derajat kalian? Bala ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Isbagul wudu alal makarih. Nabi menggunakan redaksi isbagul wudu alal makarih, beda dengan kalimat yang tadi, tapi maknanya sama, yaitu menyempurnakan wudu di saat kita tidak suka kena air dingin. Wantidharus shalah ba'das shalah, nunggu sholat satu ke sholat berikutnya. Yang paling potensial bisa kita lakukan antara maghrib sama isya. Kalau antum dari duhur sampai maghrib, ini kelamaan ya. Asar sampai maghrib maksud saya. Asar sampai maghrib boleh jadi bisa, tapi tidak semua orang bisa. Yang susah itu antara isya sampai subuh. Kecuali antum itikaf. Yang berat lagi kalau subuh ke duhur. Iki wong gila, aku pentino kok ning masjid. Ya, nah, yang ketiga fadalikumur ribat, bukan ketiga. Yang Nabi sebutkan tadi itu disebut dengan ribat. Ribat itu menjaga perbatasan perang antara daerah muslim dengan orang kafir.
Itu riba. Jadi orang yang berjaga-jaga itu diibaratkan Nabi senantiasa, dia itu senantiasa ingin menunggu amal satu ke amal berikutnya gitu. Nunggu satu sholat ke sholat berikutnya kan seperti kita nunggu-nunggu amal. Seperti orang riba. Senantiasa dalam keadaan wudhu, dia perbagus wudhu dan seterusnya. Ya, ini termasuk amalan yang bisa menghantarkan kita menuju ke dalam husnul khatimah. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita upayakan agar kita bisa meraih husnul khatimah? Biasakan beramal soleh. Biasakan beramal soleh. Apa kata Nabi SAW di Sahih Bukhari nomor 6607? Wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Akhirnya apa? Ya itulah akhir kehidupan. Apakah bisa diupayakan? Bisa. Orang itu kalau terbiasa melakukan amal soleh, didominasi hidupnya, ya, artinya sebagian besar hidupnya didominasi dengan amal-amal seperti itu, maka insya Allah di akhir hidupnya Allah akan mudahkan dia melakukan amal tadi. Sering kita lihat kan orang ketika meninggal dalam posisi dia baca Quran. Sering ketika kita lihat orang ketika mau sholat meninggal dunia, pas sujud, pas rukuk dan seterusnya, karena dominasi besar hidupnya amal soleh yang dia lakukan, maka seseorang diwafatkan di atas kebiasaan. Biasanya apa dia? Main bola, yang meninggalnya di lapangan bola. Itu wakil ya Mas ya. Wakil kan? Wakil itu. Artinya sebagian besar hidupnya apa yang mendominasi, ya itulah akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Wa innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Maka jangan terperdaya dengan amal seseorang yang kelihatannya Masya Allah, ternyata akhir hidupnya apa? Ahlun nar. Kan ada hadis seperti itu di Arba'in Nawawi kalau tidak salah. Ada seorang yang terlihat di pandangan manusia melakukan amal-amal ahli surga, tapi di akhir hidupnya kemudian dia masuk neraka. Ada orang yang di pandangan manusia itu ahli neraka, tapi di akhir hidupnya dia masuk surga. Apa maksudnya? Pandangan manusia itu menurut dugaan kita, oh iya, wangi kita ini orang ahli surga. Tapi ternyata di akhir hidupnya apa? Ketika Nabi menyebutkan hadis itu, ada seorang sahabat yang kemudian terkena panah atau tombak, kemudian dihunjamkan tombak itu di tubuhnya karena dia tidak sabar menderita atas sakit yang dialaminya. Ini menunjukkan bahwasanya orang itu tergantung akhir hidupnya. Maka dengan membiasakan amal soleh, itu seseorang akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Orang sering taklim, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas kebiasaan-kebiasaan kita seperti itu. Kita terbiasa sholat jamaah, mudah-mudahan Allah wafatkan kita di atas kebiasaan seperti itu. Begitu seterusnya. Dalam Sahih Muslim, Nabi menyebutkan dengan kalimat yang tegas di hadis nomor 2878, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi. Setiap hamba itu dibangkitkan berdasarkan kondisi dia meninggalnya. Jadi meninggalnya seperti apa? Wafatnya seperti apa? Ya seperti itulah. Dalam hadis di Riyadhus Shalihin, di hadis yang kedua, ketika Nabi SAW menceritakan tentang ada pasukan yang akan menghancurkan Ka'bah, kemudian Nabi mengatakan seluruh pasukan ini ditenggelamkan di dasar bumi. Aisyah kemudian bertanya, ya Rasulullah, bagaimana bisa pasukan itu ditenggelamkan di dasar bumi? Padahal di dalam pasukan itu ada orang yang cuma nonton, ada orang yang nggak bergabung ikut perang, ada orang yang jualan, karena saking besarnya pasukan itu sampai ada pasar. Pasukan itu besar, sampai ada orang ada pasarnya, sehingga di pasar itu ada orang yang mungkin cuma jual beli, ada orang cuma lihat-lihat barangnya. Tapi Allah semua hancurkan pasukan itu, dan Allah akan bangkitkan nanti di hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing. Karena apa? Ya kebiasaan ya Mas. Maka biasakan kita melakukan amal-amal soleh yang itu akan menghantarkan kita untuk meraih husnul khatimah. Contoh paling real adalah kisah terbunuhnya, syahidnya sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau terbunuh? Bagaimana beliau wafat? Ketika membaca Al-Quran. Di tahun ke-35 Hijriah, ketika orang-orang munafik, orang-orang Khawarij dari Mesir dan Irak merangsek mengepung 40 hari rumah kediaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga beliau tidak bisa mengambil air di sumur rumah yang beliau beli sendiri, sehingga makan harus disuplai oleh Ali bin Abi Thalib, disuplai oleh sahabat yang lain. Kemudian para pemberontak ini masuk ke rumah Utsman bin Affan ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Terbunuhlah beliau, darah menetes di Al-Quran. Apa yang menarik ya Mas? Ada satu hadis yang mungkin kita banyak menghafalnya terkait dengan hadis Utsman bin Affan ini.
terkait dengan Al-Quran. Apa itu? Hadis yang hanya diriwayatkan oleh Utsman bin Affan terkait Al-Quran, terkait apa yang beliau biasa baca. Apa? Saya kasih challenge. Teh bisa antum bawa. Saya rela nggak minum teh. Kalau antum bisa jawab. Hadis yang dibawakan Utsman bin Affan yang sering kita dengar, sering kita ucapkan. Apa? Terkait Al-Quran. Kan cuma hadis itu tuh yang dibawakan Utsman bin Affan. Sahabat yang lain nggak ada membawakan hadis itu. Ini terkait masalahnya dengan amal soleh soalnya. Apa? Nggak tahu? Oke. Calonnya gagal. Nanti kalau ketemu lagi aja. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Itu riwayatnya Utsman bin Affan itu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Lihat, hadis itu diaplikasikan dalam kehidupan Utsman bin Affan. Beliau wafat dalam keadaan membaca Al-Quran. Tuh, bayangkan. Korelasi dengan hadis yang beliau bawakan dengan akhir hidup beliau nyambung ya Mas. Paham maksudnya ya? Bagaimana beliau bisa meneladani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Artinya apa? Ya sering baca Quran pula lah. Maksudnya mengajar dong, nggak belajar, nggak baca. Belajar kemudian juga nggak baca pula, kan itu juga salah. Utsman mengaplikasikan betul hadis itu di akhir hidup beliau, wafat dalam keadaan baca Al-Quran. Ini husnul khotimah aja Mas. Contoh real yang bisa kita kan jadikan teladan. Nah, ini yang kedua, yang bisa kita upayakan agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Yang ketiga, apa yang bisa kita upayakan agar bisa mendapatkan husnul khatimah? Berbuat baiklah kepada orang lain. Berbuat ihsanlah kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau bersabda, al-ma'rufu ilan nasi yaqi sahibaha masari as-su' wal afati wal halakat. Berbuat baik yang ma'ruf kepada manusia yang lain itu menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, musibah dan kehancuran. Subhanallah. Barang siapa suka memberikan yang terbaik untuk orang lain, berbuat ihsan pada orang lain, Allah akan hindarkan dia dari kematian su'ul khatimah. Berarti apa? Husnul khatimah dong. Allah hindarkan dia dari musibah, Allah hindarkan dia dari kehancuran. Para ulama menyebutkan di sana mungkin terjatuh, tenggelam, yang meninggal yang menyedihkan. Itu insya Allah ya, dengan banyak kita berbuat baik kepada orang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi lebih spesifik lagi, perbuatan baik itu apa? Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dengan sanad hasan, inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an maitata as-su. Sedekah yang kita lakukan, yang kita berikan pada orang lain, itu benar-benar akan memadamkan murkanya Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan pelakunya dari kematian su'ul khatimah. Dari kematian yang buruk, itu Allah akan hindarkan dengan sebab kita sedekah. Maka jamaah sekalian rahimani Allah, Nabi pernah ditanya oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, inna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ila Allah? Siapa orang yang paling dicintai oleh Allah? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Barang apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nasi ila Allah ta'ala anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk orang lain. Orang yang paling banyak memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang lain. Subhanallah. Kita singgung kemarin ketika di kajian Sabtu kemarin tentang bagaimana memberikan manfaat untuk orang lain. Wa habbul a'mali ilallah azza wajal. Amal yang paling Allah cintai apa? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sururun yudkhiluhu ala muslim. Amal yang paling Allah cintai yaitu engkau masukkan kegembiraan di dalam hati seorang muslim.
Gembirakan orang lain dan senangkan, bahagiakan orang lain. Membahagiakan di sini, antum jangan fokus orang lain di luar rumah kita. Sering kita ini salah kaprah dalam memaknai hadis-hadis yang sifatnya orang lain itu sering salah kaprah kita. Kenapa? Orang terdekat kita yang bukan kita, bukankah dia orang lain? Kan kita jarang memaknai seperti itu kan? Iya, pikiran kita mesti orang lain yang jauh-jauh itu. Istri kita, anak kita, ibu bapak kita, mertua kita, paman bibi kita yang dekat sama kita, yang di rumah kita jarang kadang memperhatikan orang lain itu. Yang dimaksud orang mesti orang lain yang jauh-jauh. Kenapa enggak orang-orang dekat kita? Itu orang lain pula namanya, kan bukan selain kita toh. Iya. Kenapa kita enggak membahagiakan istri kita atau istri-istri kita? Ini kan jamaknya bapak-bapak kan ya istri-istri. Membahagiakan anak-anak. Kadang ada suami itu Masya Allah, kalau sudah sama teman-temannya yang sekomunitas, yang teman-temannya satu geng, itu Masya Allah, nyeneng itu royalnya Masya Allah. Ngobrol, bisa ganti part cerita, part yang lain, satu tema sub ke tema yang lain. Pulang ngobrol sama istrinya membahagiakan 5 menit saja, piring melayang, sendok pecah, kaca piar-piar, kenapa? Tengkar. Ya kenapa nggak bisa cengkerama baik sama istri? Ngomong enak kayak ngomong sama temennya itu tadi. Ya, habis futsal, habis bola malam, wah, ngaji, ngobrol, enak sama temennya. Sama istrinya pulang tengkar. Apa dikira istrinya itu bukan orang lain? Orang lain pula aja Mas. Sama anak-anak kurang begitu sayang. Lihat ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat yang merasa terheran-heran, Nabi kok mencium Hasan dan Husain. Dicium keningnya, dipangku, dipeluk. Ya Rasulullah, saya itu punya 10 anak, itu tidak pernah saya cium satu-satunya. Nabi itu heran, bapak saya nggak pernah nyium anaknya satu-satunya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang tidak mencintai, tidak memberi rahmat, maka tidak akan diberi rahmat yang ada di atas. Jadi jangan sekalian, ya, fokus kita ini jangan hanya melulu orang lain. Betul, orang lain termasuk orang di luar kita, betul. Tapi jangan lupakan pula keluarga kita. Ini juga bagian orang lain pula, soalnya istri kita, anak-anak kita, orang-orang dekat kita ini. Ya, posisikan itu seperti itu. Apa? Bahagiakan mereka, senangkan mereka, masukkan kegembiraan pada hati mereka. Kalau mereka senangnya jalan-jalan, ya ajak jalan-jalan, healing gitu ya. Sekarang bahasanya healing gitu ya. Healingnya kemana? Ke sawah. Ya enggak apa-apa, healing sama giling soalnya. Giling gabah ya. Kemudian yang kedua apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yaksifu anhu kurbatan. Engkau hilangkan kesulitan darinya. Jadi kalau tadi memasukkan kegembiraan, menyenangkan ya. Yang kedua apa? Angkat kesusahan dari dirinya. Antum punya apa? Harta, dia kesulitan harta, bantu harta. Kita punya tenaga, dia kesulitan soal tenaga, bantu tenaga, hilangkan kesulitannya. Terkhusus yang ketiga, yaqdi anhu dainan, lunasi hutangnya. Masya Allah. Enak ini kalau punya teman kayak gini. Punya ikhwan sing nggak mentolongan lihat kita punya utang tuh enak itu. Bolak-balik datai siapa yang punya utang hari ini. Saya ingin bersedekah. Yaqdi anhu dainan, tak bebaskan. Masya Allah itu. Antum harus pegang erat-erat tangannya. Karena pahalanya besar loh jemaah sekalian. Membebaskan hutang orang lain itu pahalanya besar. Kita memberikan tempo saja itu pahalanya sudah besar. Apalagi membebaskan. Kan hukum asalnya hutang piutang. Saya bahas tadi hutang piutang tadi. Kan muamalah. Sifatnya sukarela, membantu sesama. Ada temannya yang susah, bantu. Itu hukum asalnya itu. Sehingga ketika ada masuk yang namanya tambahan keuntungan, ini kemudian Islam melarangnya. Maka ketika seorang hamba yang kesulitan ekonomi dibantu oleh orang lain, berterima kasihlah. Karena ada orang lain yang membantu kesulitan ekonomi dia. Dengan cara bagaimana? Dilunasi hutangnya. Kalau tidak mampu, maka mintalah keringanan tangguh. Itu hukum asalnya. Di Al-Baqarah antum lihat. Orang yang kesulitan mengembalikan yang dia janjikan, misal ada perjanjian, Pak saya pinjam utang tempo termin 2 bulan, per bulan saya bayar sekian-sekian, oke, perjanjian ya, sudah 1 bulan waktu bayar ternyata
tidak bisa melunasi kan, belum bayar. Sampaikan kepada si fulan pemilik harta, saya belum bisa bayar. Enak ya Mas, ngomong kayak gitu tuh enak. Ini sudah nggak ngomong, kalau ketemu melengos, nggak uluk salam, WA diblokir. Nah gimana? Nggak ada kabarnya kan? Ini memberi mudarat pada si pemilik harta gitu loh. Wong dulu pernah ditolong kok. Ketika datang itu, ketika susah, melase kayak kucing, ketika ditagih kayak harimau. Janganlah. Maka mintalah tempo. Maka si pemilik harta bilang, iya saya beri tempo. Itu hukum asalnya kayak gitu. Jadi enak gitu loh. Nah, yang punya harta memberi tempo diberi pahala sama Allah. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW di Musnad Imam Ahmad, setiap uang yang ditangguhkan, tidak catat, nggak saya catat di sini. Setiap uang yang dia tangguhkan, maka Allah akan memberikan dia sodakoh, nilai sodakoh sebesar uang yang dia tangguhkan. Apa maksudnya? Antum ngutangi teman 1 juta, 1 bulan dia minta tempo, tolong saya minta satu pekan lah. Saya masih ada kesulitan, kerepotan. Nanti 1 pekan lagi saya bayar. Maka selama 1 pekan 7 hari, antum dihitung bersodakoh 1 hari 1 juta tiap harinya selama 7 hari. Enak toh? Enak itu. Antum nggak jarang-jarang kita sodakoh 1 juta sehari loh ya. Ini diberi pahala sama Allah. Antum dihitung 1 juta sodakoh. Pekan kedua harusnya bayar, dia minta tempo lagi. Minta tempo lagi Pak, nggak bisa bayar saya. Mundur 1 pekan lagi. Tempo yang kedua Allah catat 2 kali pahala dari sodakoh kita. Berarti berapa? 2 juta pada pekan kedua. Subhanallah. Antum pengen enak lagi, bebaskan utangnya. Bebaskan utangnya. Apa kata Nabi SAW? Man anzara mu'siran awwadu'a lahu adzalahullahu yaumal qiyamah tahta zilla arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Barang siapa menunda atau memaafkan hutang saudaranya, kemudian dia bebaskan, maka niscaya dia akan di bawah naungan arsy-Nya Allah, di bawah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang Allah naungi. Ini termasuk yang di luar tadi. Ini ada 8 atau 9 kalau tidak salah. Ya, kalau 7 kan sekaligus hadis tersebut ya disebutkan. Ini hadis tersendiri, yaitu tentang keutamaan orang menunda hutang atau membebaskan hutang saudaranya. Pahala besar aja Mas. Betul pahalanya besar. Sehingga ada seorang ikhwah itu pernah memberikan pada kita ya pembebasan hutang ya tidak sedikit, jutaan itu. Ketika kita akan bayar, sudah Ustaz, tidak usah. Masya Allah. Betul, saya rasakan sendiri. Ketika kita dalam kesulitan di waktunya itu, beliau kemudian memberikan pinjaman sekian juta gitu. Saya bayar, kemudian beliau mengatakan, tidak usah Ustaz, biar saja. Saya doakan tidak habis-habis doa saya. Betul itu pahalanya besar teman-teman. Tapi saya ingatkan, jangan hadis kayak gini dibuat untuk gali lubang tutup lubang tuh ya. Ya, nggak boleh ini. Jantung nggak boleh husnudon sama orang yang ngutangin kita. Urusan utang piutang nggak boleh husnudon. Gimana maksudnya husnudon? Waktunya bayar kok hari tagih, paling dibebasno paling. Itu nggak boleh cuman. Kan nggak boleh. Makanya saya bilang nggak boleh husnudon. Urusan utang piutang nggak boleh husnudon. Kita wong itu ikhlas paling. Karena hadisnya itu bagus ini kayaknya. Ya nggak boleh jangan sekalian. Antum terapkan ke sekian banyak orang, antum akan di blacklist sama orang. Nggak boleh. Ini memotivasi orang agar memberi kemudahan pada saudaranya, gitu. Tapi bagi yang berhutang, ditagih nggak ditagih, bayar aja mas sekalian. Ya, jangan nunggu ditagih loh ya. Jangan nunggu di WA, jangan nunggu diingatkan, jangan. Nah, kadang mereka tuh sungkan loh, mengingatkan kita tuh sungkan, betul. Karena kita juga ngalami seperti itu. Mengingatkan orang itu sungkan sama kan ya opo. Padahal itu uang kita loh ya. Uang kita, soalnya itu bukan uang kita itu. Yang kasus banyak zaman saya seperti itu banyak. Akhirnya nggak datang ke pengajian, nggak datang majelis taklim karena pas duwe itu mesti tekun majelis taklim. Nggak mesti ketemu di sopo. Padahal yang punya uang itu nggak pengen nagih, betul nggak pengen nagih. Demi Allah nggak pengen nagih. Tapi kita yang akhirnya kemudian baper. Mbak Jojok nagih, hanya kemudian nggak datang ke majelis taklim, nggak ajang sana, nggak ikut silaturahim, hanya kemudian menyendiri jauh, kemudian hilang. Ini nggak dikendaki. Maka banyak kasus
pecah kongsi dagang, pecah pertemanan gara-gara hutang piutang. Jangan terjadi. Ya, ini urusan dunia, jangan sampai kemudian merusak ukhuwah tali Islamnya kita. Nah, jadi amalan-amalan yang ma'ruf tadi itu masari asu, menghindarkan pelakunya dari kematian yang buruk, suul khatimah. Nah, ini yang ketiga tadi ya. Yang keempat tambah yang bisa kita upayakan akan meraih husnul khatimah, yaitu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ma'ruf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di riwayat Tirmizi, antum sudah hafal semua insyaallah. Ikhfazillaha yaghfadka, ikhfadillaha tajidhu tujahaka, sampai akhir hadis. Ya Ibnu Abbas, ya gulam, inni uallimuka kalimatin, aku akan mengajarkan padamu beberapa kalimat, hafalkan kalimat ini. Apa pertama Nabi mengatakan? Ikhfazillaha yaghfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Al jaza min jinsil amal, kita jaga Allah, Allah jaga kita. Apa bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang menjaga hak-haknya Allah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ikhfadillah itu maksudnya apa? Menjaga Allah itu maksudnya apa sih? Ikhfad hududahu awa mirahu wa nawahiyahu, yaitu menjaga batasan-batasan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah untuk dikerjakan dan tidak dilanggar. Itu maksudnya menjaga Allah. Apa larangan Allah? Jangan begini begitu, ya jangan dikerjakan. Perintah Allah apa? Kerjakan. Itu dalam rangka menjaga Allah. Maka apa balasannya? Balasannya, perhatikan kata Ibnu Rajab, yahfadzuka fi dunyaka wa dinaka wa akhiratika. Allah akan menjagamu duniamu, agamamu, dan akhiratmu. Subhanallah. Siapa yang jaga batasan Allah, hak-hak Allah, larangan-larangan Allah nggak dilanggar, maka Allah akan memberikan tiga keutamaan bagi kita. Apa itu? Menjaga dunia kita. Apa yang dijaga dari dunia? Harta kita tidak dihancurkan oleh Allah, diberi keberkahan. Kemudian anak kita diberikan anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh dan solehah. Istri kita diberikan istri yang nurut sama suaminya, suami nurut sama berbuat ihsan pada istrinya. Kemudian apa? Badannya diberi kesehatan. Bahkan ada seorang ulama itu, saya lupa namanya, di usia 120 tahun itu masih mampu melompati parit yang itu hanya mampu dilakukan oleh seorang atlet yang masih muda usia. Ditanya, ya Syekh, Anda kok sudah tua gini kok bisa melompat parit selebar ini? Ketahuilah anak muda, ketika aku muda, aku menjaga tubuhku agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat Allah. Hingga kemudian Allah menjaga tubuhku di masa tuaku ini. Loh. Jadi badan kita ini jemaah sekalian, kalau kita melanggar perintah-perintah Allah, suka maksiat, nggak dijaga sama Allah di hidup kita. Demikian juga ketika kita menjaga ya agar kita nggak minum keras. Ya, contoh saja ya, minum minuman keras. Ya, kemudian kita isyrab dukhan. Ya. Apa tuh? Isyrab dukhan ini apa? Ngudut. Nah, ngudut ngono ae wis gampang. Badan kita apa yang terjadi? Nggak dijaga sama Allah kan? Rusak aja Mas. Jeroane rusak. Nggak diberi kesehatan sama Allah. Maka kalau dia menjaga Allah, diberi kesehatan badannya. Dari sisi agama apa? Dinaka, diberi istiqomah di atas agamanya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa menjaga Allah itu agamanya diberi keistiqomahan. Istiqomah itu adalah karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti bagaimana akhiratnya? Wa akhiratika, ketika sakaratul maut Allah mudahkan dia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ketika dia melewati sirat, Allah mudahkan dia karena memiliki cahaya di kanan kirinya dan di depannya. Ketika melewati sirat, jemaah sekalian, itu kan manusia kan dalam kegelapan. Jadi masa manusia, ketika seorang Yahudi pendeta tanya sama Nabi, ya Muhammad, di mana manusia saat itu? Ketika di hari kiamat, Nabi mengatakan manusia di dalam kegelapan sebelum melewati sirat. Jadi kita nanti dikumpulkan dalam kegelapan setelah dipisah-pisah, yang munafik, yang kafir itu dipisahkan. Kemudian ketika akan melewati sirat yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya lebih tajam daripada pisau, lebih lembut daripada seutas rambut, itu dalam kegelapan.
Sehingga manusia sangat butuh namanya cahaya. Nah, cahaya itu bisa diperoleh dari apa? Amal soleh. Ada yang setinggi pohon kurma di kanan kirinya. Ada yang setinggi gunung di depannya. Ada yang hanya menyala di kuku jarinya, kemudian padam lagi. Nyala lagi, padam lagi. Amal soleh ya maksudnya. Maka barang siapa yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan dia melewati sirat dan sebelumnya nanti ketika sakaratul maut. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan-amalan ya, yang bisa membantu kita agar kita bisa meraih yang namanya husnul khatimah. Ada berapa poin yang pertama? Ada 4 poin agar kita bisa meraih husnul khatimah, yaitu orang yang dikehendaki kebaikannya dimudahkan beramal saleh. Nah, siapakah orang yang kedua yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi poin 4 ini adalah membahas poin pertama. Paham? Ya, mudah-mudahan tidak salah mencatat. Yang kedua apa? Atau siapa orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang yang dipercepat sanksinya di dunia. Dipercepat balasan atas dosa yang dilakukan di dunia, itu tanda Allah cinta baik untuk dirinya. Apa hadisnya? Dalilnya apa? Dalam riwayat Imam Tirmizi di hadis nomor 2396 dan yang lainnya. Idza aradallahu bi abdihil khaira ajjala lahul uqubata fid dunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, atau siapa kalau Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Jadi kalau Allah itu senang sama kita, kita ingin jadi orang baik, hukuman dunia di akhirat itu Allah segerakan di dunia. Wa idza aradallahu bi abdi syarr, barang siapa yang jika Allah tidak suka pada dirinya kebaikan ada pada dirinya, amsaka anhu bi dzambihi hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, maka azabnya itu ditunda sama Allah nanti pok-pokan ning hari kiamat. Paham maksudnya? Kalau orang dikehendaki kebaikannya, kalau dia ada dosa langsung cash di dunia. Kalau Allah itu menginginkan keburukan orang ini, maka dosa yang dia lakukan dibiarkan di dunia, kemudian nanti hitung-hitungan di akhirat. Jadi kayak belangkon, bendol buri. Pilih mana kita? Di cash di dunia, atau kita nanti hitung-hitungan sama Allah di akhir? Enak mana? Enak dunia, akhirat. Aslinya sama-sama gak enaknya asalnya. Jadi begini jamaah sekalian, ada hamba-hamba, ada manusia-manusia yang diberi susah, diberi kehidupan yang ya serba sulit lah, sering ditimpa penyakit satu ke penyakit berikutnya, banyak ujian lah, keluarganya diuji dan seterusnya. Tapi dengan keikhlasan dia, dengan penerimaan dia dengan takdir Allah, maka dia nanti bertemu dengan Allah tanpa membawa dosa satupun. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Ya. Asalkan apa? Asalkan kita sabar. Itu kuncinya. Antum minta diberi oleh Allah, ya Allah, segerakan siksa untukku di dunia, ya Allah, supaya nanti di akhirat saya nggak disiksa. Boleh nggak kira-kira minta kayak gitu? Ayo. Kan tadi disebutkan nih, tanda kebaikan seorang hamba disegerakan hukumannya di dunia. Betul? Tadi hadisnya ada kan? Bolehkah manusia minta supaya azabnya disegerakan di dunia? Boleh enggak? Boleh. Yakin boleh? Yakin kuat? Nah, itu pertanyaannya. Yakin enggak kita kuat menerima cobaan dari Allah, hukuman dari Allah di dunia? Jangan dulu ya Mas sekalian. Coba perhatikan sebuah hadis. Ini menarik ya Mas. Di Sahih Muslim nomor 2688. Anas bin Malik itu pernah nemani Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang sahabat yang lama tidak kelihatan. Kemana si fulan? Kemana si fulan? Sakit ya Rasulullah. Dia itu bagaikan burung ayam yang tinggal tulang berbalut sama kulit. Ya, tinggal tulang berbalut sama kulit. Kemudian kasihan Nabi melihat sahabat, ya Allah, kok sedih sekali nih. Ya. Kemudian Nabi bertanya, hal kunta tad'u bi syai'in au tas'aluhu iyyahu? Tidakkah engkau pernah minta sama Allah? Tidakkah kau pernah berdoa pada Allah? Minta sama Allah, pernah enggak? Apa kata sahabat ini? Naam, pernah ya Rasulullah. Kunta aqulu, aku berdoa pada Allah. Ini yang menarik doanya.
Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjalhu li fid dunya. Ya Allah, jika engkau mengadabku nanti di akhirat, ya Allah, segerakan sekarang ya Allah. Orang ini minta azabnya nanti di akhirat disegerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? Subhanallah. Nabi heran. Kok ada orang minta diazab segera itu, kok ada? Apa kata Nabi? La tutikuhu, la tastati'uhu. Kamu nggak kuat, kamu nggak akan mampu menerima azab Allah. Tidakkah engkau berdoa, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar? Doa sabu jagat, tidakkah engkau berdoa seperti itu? Kemudian sahabat ini berdoa dengan doa ini. Selang beberapa waktu kemudian ketika ditengok lagi oleh Anas bin Malik, dia seger bugar kembali. Intinya apa? Tidak boleh minta diberi azab. Tapi kalau diberi azab, diberi hukuman karena dosa yang kita lakukan, maka apa? Sabar. Itu kuncinya. Kalau minta tidak boleh, kita tidak kuat, ya Mas. Kita tidak kuat. 1% saja siksa neraka misal ditimpakan pada kita, kita mampu? Tidak mampu. Neraka itu panasnya 70 kali lipat panas api di dunia yang kita pakai. 1% saja Allah kirimkan ke dunia, kita sering sambat. Kayak panas Sidoarjo. Yang lontirin seneng nih. Saya itu kemarin ngisi di Sidoarjo sana di Kapling DPRD. Penyataan smart gitu. Kan panas itu Masya Allah. Saya lupa nggak bawa sepatu. Tapi ingat di motor itu ada kaos kakiannya, sandalnya saya pakai kaos kaki. Terasa panas betul zaman kan. Saya bayangkan ya Allah, sisa neraka nek separuh dikekno kene iki koyo kuat gitu. Saya lihat kalau lampu merah hijau itu selalu pada apa? Nepi semua, ngiup cari yang dingin-dingin. Loh, itu di jalan loh. Yang cuma 1% dari siksa api neraka. Gitu kok minta supaya azab neraka itu disegerakan sama kita. Paham maksudnya ya? Jadi tidak boleh. Tapi kalau kita diberi dengan sebab dosa yang kita lakukan, maka terimalah. Itu bagian Allah menghendaki kebaikan ada pada diri kita. Perhatikan sebuah kisah jamaah sekalian. Menarik dalam hadis Imam At-Tabrani, Al-Hakim dan yang lainnya. Pernah seorang laki-laki di masa Nabi SAW itu pernah suka sama seorang wanita. Ketika di masa jahiliyahnya. Kemudian yang laki-laki masuk Islam, yang perempuan tidak diketahui oleh laki-lakinya. Ternyata ketemu di tengah jalan. Kayak CLBK gitu lah ya. Iya, kayaknya ini dulu pernah yang saya taksir dulu. Sehingga kemudian muncul ucapan beberapa laki-laki ini yang ingin menggoda si wanita. Wanita ini mengatakan, jangan, saya sudah masuk Islam. Saya sudah hijrah. Beda aja Mas Ilan. Jangan digoda lagi lah gampangannya. Tapi si laki-laki ini masih tertambat hatinya dengan si wanita tadi. Wanita ini pergi, ditengok terus sampai kemudian jeduk, natap tembok. Berdarah pelipisnya. Ya. Yang menarik sahabat ini tidak malu cerita sama Nabi SAW. Ini uniknya para sahabat dan baiknya para sahabat. Hati mereka itu tidak punya perasaan malu jaim kayak kita. Mereka itu kalau dosa ya langsung ngaku sama Nabi SAW. Langsung ingin memperbaiki dirinya, mentazkiyah dirinya. Ya Rasulullah, tadi saya begini begitu. Ini dahi saya ini kejedot ini, berdarah ini. Apa kata Nabi SAW? Anta mimman aradallahu bika khairan. Engkau ini termasuk orang yang dikehendaki kebaikannya sama Allah. Innallaha idza arada bi abdi khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hukumannya itu Allah segerakan. Tadi apa dosanya? Menggoda wanita tadi. Apa hukumannya? Dijedot. Pernah nggak kita merasakan kayak gitu? Pernah nggak? Ayo ngaku. Antum caim di sini. Pernah lah kita mungkin berbuat dosa pun selip-selip motor barangkali atau apalah itu. Antum harus sadari itu ya. Itu enggak serta-merta hanya karena kesalahan semata kita, bukan. Itu harus sadari, itu bagian dari hukuman yang Allah kehendaki pada diri kita. Kalau antum sadar, alhamdulillah, oh Allah kasih cash dosa dari kita. Andai itu dosanya nanti itu di akhirat itu berat ya Mas. Antum enggak kuat itu. Alhamdulillah, maka kalau kita terinjak duri, kaki kita sakit, terkilir sakit, terinjak duri, kira-kira apa yang terbetik di benak kita pertama kali? Ayo, kayak kuis ini, satu kata untuk kaki yang terinjak duri.
Apa? Aduh. Nah, itu biasa itu, manusiawi banget. Jarang kita berpikir, kalau dosa nih aku. Kenapa? Allah kasih ukubah, tak, kena duri. Antum langsung flashback ke belakang. Tadi ngapain? Itu caranya. Sehingga kita sering muhasabah diri. Ingat ketika Imam Hasan Al-Basri ditanya oleh seorang pemuda, ya Syekh, ya Imam, saya ini kalau malam itu sering sholat malam nggak bisa saya. Sudah kasih alarm, dibangunkan, tetap nggak bisa bangun. Gimana caranya? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Jangan engkau bermaksiat di siang hari, maka Allah akan bangunkan kamu di malam hari. Lihat, efek maksiat di siang, itu malamnya itu sulit bangun malam. Terlepas dari antum capek dan sakit. Itu Allah akan berikan hukuman pada kita. Artinya apa? Ketika seorang hamba itu diberi ukubah di dunia, maka berbahagialah. Itu tanda Allah menghendaki kebaikan pada kita. Bagaimana seandainya musibah itu tidak Allah berikan pada kita, sementara dosa terus, argunya meter itu jalan terus pada diri kita. Mampukah kita menanggung dosa di pundak kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Enggak akan mampu ya, Mas. Dosa kita ini banyak. Kita jarang istighfar, jarang taubat, jarang melakukan amal-amal soleh. Sementara nanti bertemu dengan Allah bagaimana gitu loh, berat ya Mas. Maka Allah ingin kita ini menjadi baik dengan cara apa? Dikasih hukuman kayak sedikit demi sedikit. Hingga kemudian kita bertemu dengan Allah, boleh jadi hukuman itu berkurang, bisa jadi hilang sama sekali. Tapi jika ada seorang hamba yang justru dia menikmati kehidupan dia, sementara dia atas perbuatan maksiat, maka waspadalah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Jika engkau melihat seorang hamba yang dunia itu senantiasa datang pada dirinya sementara dia di atas kemaksiatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Ada Ustaz, nggak pernah taklim, nggak pernah ngaji, nggak pernah silaturahim, nggak pernah ini lesannya tajam, ya makmur hidupannya, hati-hati. Ya, itu istidraj. Karena kebahagiaan, kemuliaan seorang hamba bukan karena harta. Kalaulah parameter kebahagiaan, kemuliaan itu harta, pasti namanya Qarun itu paling mulia di atas muka bumi ini. Kalau kekuasaan itu parameternya untuk orang mulia, maka Fir'aun itu orang paling mulia. Tapi tidak kan? Tidak. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr yang antum mungkin banyak menghafalnya? Wa fa'ammal insanu idza mabtalahu. Terus Rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akramana wa hanan. Akroman jangan kebalik-balik. Orang mengira kalau dia diberi nikmat oleh Allah, dilapangkan rezekinya, anak-anaknya sukses, keluarganya bahagia, usahanya jalan, lancar jaya, Allah muliakan saya ini berarti. Giliran dia dihinakan, giliran dia disempitkan rezekinya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Wah, Allah menghinakan saya ini. Bukan jangan. Parameter kebahagiaan dan kemuliaan itu bukan kaya dan miskin, tapi ketakwaan lah yang menjadikan parameter kehidupan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis riwayat yang lain Nabi mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdil khaira yusibhu minhu." Jika Allah menghendaki kebaikan di Sahih Bukhari, maka Allah akan beri dia musibah dalam kehidupannya. Silih berganti musibah, istrinya sakit, selesai anaknya sakit, selesai mertuanya sakit, selesai ada musibah lagi terus. Itu tanda Allah sedang menghendaki kebaikan pada keluarga ini. Berbahagialah. Saya punya teman itu jamaah sekalian, ibunya itu meninggal dunia, terop yang untuk pentakziah itu belum dibongkar, istrinya meninggal dunia. Bayangkan, ibunya meninggal kira-kira 3 atau 4 hari, kemudian istrinya meninggal. Tidak bisa terbayangkan bagaimana sedihnya si ikhwan ini. Kalau kita di posisi itu mungkin kita akan sulit, hati kita ini akan sulit. Tapi itulah manusia. Ya. Terkadang Allah memberikan kita berbagai macam musibah, kasih penyakit, susah hidup, susah ini. Bersyukurlah pada Allah. Itu tanda Allah memberikan kebaikan pada kita. Ya.
Nah, ini yang kedua, orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah. Siapa orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah? Yang ketiga, yaitu dijadikan faham agama. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, Bukhari Muslim, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikannya, maka Allah akan fakihkan, fahamkan dia untuk urusan agamanya. Faham agama itu nikmat ya Mas. Ya, diberikan kita semangat untuk thalabul ilmi, itu nikmat. Dan itu salah satu tanda Allah memberikan kebaikan pada kita. Dan khawatirkan diri kita, kalau kita ini enggan, malas datang ke majelis taklim. Khawatirkan diri kita, jangan-jangan Allah sedang tidak menghendaki kebaikan pada diri kita. Karena salah satu jalan untuk faqih, faham agama apa? Thalabul ilmi. Bagaimana kita bisa faham agama kalau kita nggak thalabul ilmi? Memang ilmu dapat wangsit gitu kan? Nggak bisa. Dicari, thalabul ilmi, menuntut ilmu. Itulah cara-cara para ulama yang sering disampaikan oleh para asatidz kita. Ya. Subhanallah. Ini PR besar bagi kita aja mungkin. Jangan kita merasa pede dengan istiqomah kita. Ya. Jangan terlalu pede kemudian kita mendapatkan nikmat penuntut ilmu. Jangan. Istiqomah terus. Ya. Jangan merasa kemudian puas. Yang merasa puas dengan kajian-kajian yang sudah kita datangi. Jangan merasa puas, terus gali terus. Ilmu yang ada di depan kita yang sudah kita peroleh ini hanya sekecil dari khasanah keislaman yang kita ada dalam agama Islam. Masih banyak yang perlu kita gali, dan antum harus terus sampai nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah wafatkan kita di atas kebiasaan kita. Amin. Maka benar kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Kenapa? Kok bisa ilmu lebih baik daripada harta? Kata beliau radhiyallahu an, al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Karena kalau ilmu itu jaga engkau, sementara kalau harta engkau yang jaga. Maka dari sisi ini, Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu lebih berharga daripada harta. Dimanapun kita berada, kalau antum punya ilmu, antum akan dijaga sama ilmu. Dimanapun ini. Mau kita berbuat ini, jangan. Ini adalah larangan, antum dijaga sama ilmu. Harta, kita yang jagain. Semakin banyak harta, semakin puyeng kita bikin password, bikin kunci supaya nggak dibobol sama orang. Itu pun juga masih ada di dunia perbankan, dibobol juga masih ada. Betul ya Pak Indra? Pernah soalnya, jadi tahu gitu ya. Kan ada itu transferan orang nggak tahu nyasar di rekeningnya sekian puluh juta. Ada kan itu? Ya, ada itu. Nggak dikembalikan, ya dituntut sama suruh kembalikan. Karena dipakai sama dia. Dipikir, wah ini dapat gratisan ini. Ketiban sampur dapat rezeki transferan sekian puluh juta. Ya diminta itu. Berarti kan bobol. Balik paspornya atau kuncinya bisa. Anak muda sekarang menghack itu, masya Allah. Sampai kemudian muncul tokoh yang namanya, ya itu yang kemarin pakai topeng separuh itu ya. Allah. Nah, ini tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan. Dan saya ingatkan kepada antum semua, kalau kita menuntut ilmu, maka hadirkan 4 niat dalam menuntut ilmu agar antum mendapat keberkahan dari ilmu. Karena ada orang yang menuntut ilmu itu hanya untuk sekedar gagah-gagahan, sekedar nambah wawasan, agar dia nanti bisa jidal sama orang, untuk menyatakan dirinya lebih alim daripada teman yang lain. Itu tidak boleh. Ya, lebih senior dalam ngaji itu tidak boleh. Ngaji untuk senioritas barangnya nggak ada. Ya. Satu apa? Niatnya dalam ilmu yang betul, raf'ul jahli an nafsihi, menghilangkan kebodohan dari diri kita. Maka niatkan kalau kita ngaji, taklim, dengarkan kajian, melihat dan seterusnya dari yang namanya uslub, cara dalam menuntut ilmu, maka niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Kita ini kan jahil jamaah sekalian. Semakin kita ini tahu ilmu agama, semakin menunjukkan kita ini jahil sebenarnya. Banyak cabang ilmu yang kita belum pahami gitu loh. Semakin antum tahu satu sisi, oh berarti saya nggak paham satu sisi ini aslinya gitu kan. Yang kedua apa? Niatkan raf'ul jahli anil khalq. Yaitu apa? Menghilangkan kebodohan dari orang lain.
Jadi antum ajak orang lain ikut taklim, itu bagian dari antum menerapkan poin yang kedua ini. Atau antum dakwahkan, sampaikan balighu anni walau ayah. Ini bagian dari yang seperti ini. Yang ketiga apa? Niat yang benar dalam menuntut ilmu. Ihya'ul ilm, menghidupkan ilmu, menjaga ilmu, sehingga ilmu ini tidak padam. Ilmu agama ini tidak punah di tengah-tengah masyarakat karena tidak ada yang mempelajari. Dan yang keempat, puncak dari menuntut ilmu, niatnya adalah al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu tersebut. Amalkan, ya Mas. Apa manfaatnya kita ngaji sana, ngaji sini, ternyata nggak diamalin. Sudah tahu keutamaan sedekah, pelitnya Masya Allah. Sudah tahu keutamaan birrul walidain, beraninya sama orang tua, Masya Allah. Sudah tahu bagaimana keutamaan sayang sama anak, Masya Allah sama anaknya, cek kerong ini. Jangan. Amalkan, itu puncak dari niat yang benar dalam menuntut ilmu. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, siapa orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang diberi kesabaran. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabr." Tidak ada seseorang yang diberikan sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari yang namanya kesabaran. Sabar itu sesuatu hal yang baik yang Allah berikan. Sabar ada 3 keadaan, sebagaimana disebutkan oleh para alim ulama, panjang lebar mereka menerangkannya, yaitu sabar di atas ketaatan, sabar dalam menghadapi maksiat, dan sabar dalam menghadapi cobaan dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar yang paling hakiki dicontohkan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ketika beliau sabar, di depannya ada kemaksiatan. Masya Allah. Ya. Beliau itu cobaannya luar biasa loh jemaah. Karena biasanya kalau orang rantau, itu rasa malunya itu sedikit. Dibanding kalau dia ada di kampung halamannya. Ya. Kalau orang di kampung halamannya itu rasa malunya lebih besar. Kalau dia berbuat sesuatu pasti akan malu dengan keluarga besarnya, malu dengan tetangganya. Mau bekerja sesuatu yang remeh-temeh kata orang mungkin dia malu. Percoba awalmu. Tapi kalau coba antum rantau, orang nggak akan ngereken kita. Antum mau kerja apa saja sudah, antum rasa malunya jadi sedikit, berkurang, sehingga muncul rasa percaya diri. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam itu menunjukkan ciri-ciri seperti itu. Beliau bukan orang Mesir, beliau orang Palestina. Beliau orang bawahan yang ngajak cantik berkuasa, dikunci pisan mek wong loro. Lo bayangkan. Nek sing ngajak iku wong elek, enggak berpengaruh, antum mungkin bisa mengatakan ini akhafullahu rabbul alamin. Ya Allah, tolonglah saya takut sama. Karena sing ngajak wong elek soalnya. Ini yang ngajak cantik jelita. Berpengaruh, berkuasa. Tapi apa yang terjadi? Nabi Yusuf takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ujian paling real dalam menghadapi yang namanya kemaksiatan. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau orang itu ya merasa dirinya itu dengan dosa, dengan kesabaran yang dia peroleh, kemudian dia berusaha untuk menjaga dirinya dari berbuat dosa, maka insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi kadang ada orang ketika dia berbuat dosa, Allah sudah tutup dosanya rapat-rapat, kemudian dia nggak sabar, kemudian dia ceritakan pada orang lain. Dulu saya itu ya pinter sekali berbuat ini dan itu, dosa dia sebutkan. Padahal yang diceritai tidak tahu sama sekali perihal dosa yang pernah dia lakukan. Maka apa yang sebaiknya? Nggak usah cerita. Untuk apa cerita? Tambah-tambah kadang bangga menceritakan dosa yang dia lakukan. Itu bukan karakternya seorang muslim. Karena kalau Allah sudah menutupi tabir, mensitir dosa kita, ya sudah selesai. Maka jangan diceritakan kembali. Ya. Jangan diceritakan kembali. Yang demikian ini disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu ketika menceritakan tentang orang yang disebut dengan mujahir, orang yang menjaharkan dosanya, yang menampak-nampakkan dosanya. Di malam hari dia berbuat dosa, kemudian Allah tutup tabirnya di hadapan manusia. Kemudian apa? Di pagi hari dia cerita, tadi malam loh saya begini dan begitu. Yang seperti ini jemaah sekalian tidak akan diberi maaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa? Karena dia membuka takbirnya dia sendiri, kemudian dia ceritakan pada orang lain. Maka kalau di zaman lalu, di zaman jahil kita tidak tahu yang namanya ma'ruf, yang tidak tahu namanya amal soleh, ya sudah, nggak usah diceritakan. Kecuali dalam rangka untuk memotivasi orang untuk berbuat kebaikan. Dan itu pun tidak harus selalu diceritakan di setiap forum, di setiap kesempatan cerita, nggak usah. Ya, ada seorang cerita itu, masya Allah dengan bangganya, ya, dia cerita itu punya simpanan satu di kota satu, ketika dia pergi ke kota lain, kemudian ketika sudah besar anak-anaknya kemudian datang pada dirinya minta warisan, itu cerita bangga. Saya pernah menjumpai orang seperti itu. Dan mereka yang di wanita itu tidak nikah dengan resmi, dan dia bangga bisa menaklukkan sekian banyak wanita. Allah. Ya, ini jamaah sekalian, ada 4 golongan orang ya, yang Allah berikan kebaikan, yang Allah menghendaki kebaikan ada pada dirinya, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di antara 4 golongan tadi. Yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ya kesabaran dalam melaksanakan amal-amal saleh, menegakkan sunnah di atas muka bumi ini. Karena di masa seperti sekarang ini, di masa fitnah seperti sekarang ini, ya, menegakkan sunnah ini seperti memegang bara api, yang jika kita pegang erat maka akan terbakar, jika kita lepas maka akan padam, namanya sunnah itu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan agar senantiasa di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang kita bawakan di pagi hari menjelang siang ini yaitu menjadi orang-orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu, monggo dipersilakan oleh Bapak. Silakan. Ada 2 Ustaz. Yang pertama ini ada orang yang sudah ngaji dan udah ngaji sunnah, terus menegakkan sunnah gitu kan. Tapi kalau apa namanya, dia tuh dulu banget. Terus Contohnya dulu dengan apa namanya, satu ustaz, dia selalu membanggakan ustaz ini dengan ajarannya gitu. Terus udah diingatkan tapi benar-benar atos gitu artinya. Itu apakah dia itu nggak dikehendaki kebaikan oleh Allah atau gimana? Terus yang kedua, masalah utang piutang. Kalau yang kita utangi ini nggak ada kabar atau udah hilang gitu, kita mau membebaskan utangnya gitu, kayak gimana Ustaz? Atau kita cuma membatin aja atau kayak gimana? ya, barakallahu fiik. Yang pertama, kita tidak dibenarkan untuk ta'assub fanatik dengan satu ustaz. Ya, karena kebaikan itu tidak hanya bertumbuh pada satu orang. Kebaikan itu ada banyak orang yang notabene membawa Quran Sunnah di bawah pemahaman salafus saleh. Dan khasarah keilmuan masing-masing orang itu terbatas sebenarnya. Disiplin ilmu seseorang itu terbatas. Tidak bisa dia dikatakan, oh dia mencakup segala ilmu hingga kemudian cukuplah sama satu ustadz ini saja. Itu tidak cukup. Maka seyogianya apa? Seyogianya dia tetap mencari ya ustadz yang lain. Karena selama ustadz yang lain itu berpegang di atas Quran dan Sunnah, maka tidak ada masalah dia untuk mencari ustadz sebagai apa? Sebagai tambahan untuk dia mencari ilmu. Kalau dia hanya bermulazamah pada satu ustadz saja, maka dikhawatirkan tadi muncul yang namanya ta'assub, namanya fanatik berlebihan, sehingga kemudian salah benar ustadznya, yang benar ustadz. Itu yang kita khawatirkan, yang itu aja. Allahu a'lam apakah itu termasuk tanda bukan kebaikan dari Allah, saya tidak tahu. Tapi yang jelas dari sisi hanya mengambil dari satu ustadz saja itu tidak dibenarkan. Karena banyak ustadz yang lain, ini bisa berarti kan begini, kalau kita mengambil hanya satu ustadz, berarti ustadz yang lain kan nggak benar. Atau ustadz lain yang kurang tepat, atau tidak mumpuni ilmunya, kan dalam kata lain seperti itu. Itu loh, ya. Walaupun dia tidak mengatakan seperti itu loh ya, tapi mafhum mukhalafahnya, pemahamannya adalah seperti itu. Maka sebaiknya mengambil ilmu dari banyak asatid, sebagaimana Imam Bukhari. Imam Bukhari itu mengambil ilmu sanad hadis itu tidak hanya satu masanya. Berapa gurunya Imam Bukhari, berapa gurunya? 1000.
Gurunya Imam Bukhari itu 1000. Anda mencoba browsing biografinya Imam Bukhari. Itu 1000 gurunya Imam Bukhari. Bahkan kadang-kadang antara satu guru dengan murid itu saling belajar dan mengajar. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Tapi terkadang Imam Syafi'i muzakarah dengan Imam Ahmad. Ya Ahmad, engkau ahli dalam sanad hadis, maka aku belajar padamu. Imam Ahmad belajar tentang fikihnya kepada Imam Syafi'i, itu terbiasa di kalangan para alim ulama. Sehingga kadang-kadang mereka lintas mazahib kadang-kadang belajarnya. Jadi tidak masalah. Yang jadi masalah kalau dia hanya terfokus, terputat dengan satu ustadz, itu rentan dengan yang namanya fanatik buta. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang yang berhutang tidak ada kabar dan seterusnya. Kalau memang antum ikhlas ingin mengharap pahala di sisi Allah dengan membebaskan, maka antum katakan bebas saja sudah. Tapi ternyata di kemudian hari dia kembalikan. Nah, gimana? Nilainya nggak kecil lagi. Apa antum mau nyabut lagi yang namanya ikhlas kemarin? Ujian loh ini. Kalau saya sarankan, karena dulu pernah ada kasus seperti itu. Ada seorang bapak, dia, Ustaz, saya sudah ikhlaskan hutang seseorang, berapa Pak? Sekian, sudahlah. Ternyata Ustaz 5 tahun dia datang bayar hutangnya. Nah, saya kan terpengaruh sama sekian nominalnya. Bapak sudah ikhlas nggak dulu? Sudah. Ya kalau gitu Bapak alihkan, Bapak kasihkan ke orang lain. Karena kan dia sudah ikhlas kan tadi di awal. Masa dia mau mencabut yang namanya keutamaan tadi di bawah arsy-Nya Allah? Maka saya bilang alihkan saja ke yang lain, Mbak. Artinya apa? Kasih orang lain yang membutuhkan. Udah. Sehingga tidak dimanfaatkan lagi oleh dirinya. Jadi caranya bisa antum langsung ya tidak harus dalam hati ya, antum yang ngomong aja sudah saya bebaskan. Harus ikhlas lo ya. Nanti misalnya nominalnya besar dia bayar, ya emang pas butuh bisa. Pas butuh bisa, wah apa gitu. Ya itu dilemanya, antum berarti nggak ikhlas berarti. Ya, Allah alam soal. Nah, saya ada ibu yang bertanya dulu. Ustaz, salah satu syarat taubat nasuha yang nomor 3 yaitu meninggalkan maksiat 1 juga. Sedangkan taubat nasuha sudah dilakukan, tapi masih punya cicilan. Oh, ini dia. Cicilan KPR dan mau melunasi 1 juga, tapi tidak punya uang yang cukup melunasinya. Lalu bagaimana solusinya, Ustaz? Ya, ini kasus case yang sering terjadi pada teman-teman kita ini. Jadi kalau masih punya cicilan, ya satu cara yang paling tepat itu, ya maksudnya saat itu maksudnya itu segera itu ya. Artinya saat itu juga itu bisa bermakna ya al-an saat itu juga, atau segera dalam waktu tempo yang dekat. Gitu. Kalau kasus seperti ini, saya sarankan itu cari muhsinin. Cari muhsinin yang memberikan pinjaman yang tanpa bunga untuk menutupi KPR-nya. Itu beberapa orang bisa melakukan. Atau yang kedua, jual aset. Ada seorang teman barusan saja 5 bulan itu leasing mobil. Ternyata bulan ketiga, keempat dia tahu kajian tentang hukum tentang leasing. Pusing dia, baru 5 bulan itu ya, ngeluh dia. Di bulan ke-6 ketemu saya cerita. Saya bilang, kalau antum punya aset enggak? Kalau punya aset antum jual, antum tutup itu leasingnya. Waduh Ustaz, sawah. Oh, alhamdulillah antum jual. Bulan ke-10 ke-11 kalau nggak salah ketemu saya lagi clear. Dijual asetnya, nutupi tadi, plus rumahnya yang juga di KPR. Nah, itu salah satu cara yang disebutkan oleh para asatid kita. Jadi bisa pinjam muhsinin, nanti antum bayar per termin sesuai dengan kesepakatan, dan insya Allah mereka tanpa bunga. Atau yang kedua jual aset. Masalahnya nggak ada muhsinin, nggak ada aset. Ini yang ngeluh ini jamaah sekalian. Maka apa jawaban saya? Mastata'tu, bertakwalah semampu kita. Perbanyak doa, perbanyak ikhtiar, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan keluasan rezeki yang halal thayyibah pada kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi, silakan.
Ya, enggak Pak. Yang membedakan kata ikhlas dengan rela dan ridho. Yang benar itu kita kalau misalnya ada bintang itu yang kita relakan atau kita ikhlaskan. Ikhlas itu sudah jadi bahasa serapan untuk bahasa Indonesia. Ya, kan gitu kan ya. Ikhlas enggak ini? Ya harus ikhlas ya. Pas ngasihkan sesuatu kan, ikhlas enggak? Ikhlas. Itu maknanya apa? Ikhlas dia enggak akan nuntut, enggak punya tendensi apa-apa. Itu kan sudah jadi bahasa serapan mereka. Padahal sesungguhnya ketika diterapkan di bahasa masing-masing itu berbeda artinya. Kalau ikhlas sudah kita pahami kan, ya. Semua karena Allah Subhanahu wa taala. Ridho itu penerimaan. Jadi hati ini ada penerimaan terhadap sesuatu tadi. Sehingga kalau namanya ridho dengan takdir Allah, ada penerimaan dengan takdir Allah tadi. Rela, ya sama pula sebenarnya. Itu padanan yang dalam bahasa Indonesia yang hampir-hampir mirip gitu lah Pak. Termasuk ketika membahas dosa, sombong, ujub, congkak, itu sama aslinya sama juga ya. Intinya apa? Ya sombong. Nah sama kayak itu tadi. Ketika ada satu bahasa dijadikan satu, kadang akhirnya kemudian jadi berpisah secara makna. Tapi kalau disendirikan, maknanya jadi sama. Contoh kalau dimaknai dengan fakir, itu masuk miskin. Atau ketika disebut miskin, orang fakir pula. Tapi kalau digabung fakir miskin, hanya jadi beda. Paham ya? Iman sama Islam, itu kalau dijadikan satu, maka iman sendiri lebih pada amalan hati, Islam lebih pada amalan yang sifatnya lahiriah. Tapi ketika dipisah, disebut Islam, maknanya juga iman. Iman juga maksudnya Islam. Ada sebut fakir. Fakir itu apa maknanya? Fakir apa? Fakir miskin. Fakir itu misal kalau kebutuhan hidupnya 2 juta. Kalau fakir itu dia berpenghasilan mungkin 200.000. Nggak cukup kan? Ya jelas nggak cukup, nggak punya harta dia. Kalau miskin itu kalau kebutuhan 2 juta katakan dia mungkin punya penghasilan 1.500.000. Dia punya penghasilan tapi nggak cukup untuk mengcover yang 2 jutanya. Paham ya? Kalau fakir nggak punya harta. Nah, sehingga kadang-kadang makna itu kalau digabungkan maknanya berbeda. Tapi ketika sendiri-sendiri maknanya dicakup pula yang tersendiri tadi. Sama kayak tadi ikhlas, ridho itu artinya secara bahasa sih itu yang maknanya sama. Ada kerelaan. Jadi nggak ada ganjelan di hati hingga kemudian hanya untuk Allah semata. Tapi ketika dipisah-pisah hanya jadi sendiri-sendiri. Sehingga kalau sekarang ikhlas itu jadi bahasa serapan, Pak. Ikhlas. Padahal maksud kita mau gini, sampai karena Allah kita Allah atau kan kesukaan Mbak, ketahuan nih, ikhlas saya wes. Atau dengan kata bahasa lain pakai ridho. Ridho itu ada kerelaan. Ya, ridho dengan takdir Allah, ada kerelaan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah alam shawab. Ada lagi? Ibu-ibu ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Ada seseorang yang bekerja di lembaga suami istri, tapi dia bisa berangkat umroh, haji, itu gimana Ustaz? Padahal Allah kan menerima yang baik-baik saja. Apakah amalnya itu Ya. Kata para alim ulama, harta itu tidak masuk pada syarat amal dari haji dan umroh. Sehingga kalau seorang hamba itu, seorang manusia itu umrohnya sesuai dengan manasiknya, rukunnya, syaratnya, ya dia sah. Cuma dia berdosa berangkat umroh, berangkat haji dengan harta haram. Paham maksudnya ya? Kegiatan umroh hajinya sendiri sah gitu loh. Dia nggak akan diminta ngulang lagi. Selama dia mengikuti namanya rukunnya, wajibnya, dan seterusnya. Tapi dia berdosa dari sisi apa? Dari sisi dia berangkat dari harta yang tidak benar. Sama dengan seorang wanita yang berangkat haji atau umroh tanpa mahram. Kan tidak boleh bepergian lebih dari sehari semalam
untuk wanita tanpa mahram. Nah ini ada yang dimahramkan gitu kan, sekarang dimahramkan itu modelnya. Dia berdosa enggak? Dosa, dia pergi tanpa mahram. Tapi ketika umrohnya dia lakukan sesuai dengan syariat, ya dia sah, umrohnya sah. Tapi dia tanggung dosanya dia berangkat tanpa mahram, sama kayak tadi, kurang lebih. Tapi yang ahsan adalah dia peroleh harta itu dari yang harta halal dan thayyibah. Karena Allah akan menerima harta yang halal. Tapi selama yang dia lakukan amalannya, ibadah itu, ya itu yang diterima, sahnya di sana, Pak. Jadi bukan dikatakan batal karena Pak hartanya haram, enggak. Tetap dia dikatakan sah selama syarat rukun dia kerjakan, dia penuhi. Perkara yang lain, maka ini masuk perkara yang lain pula. Yaitu apa? Dosa dia makan harta riba, dosa berangkat dengan harta riba, nah seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ini bukan memotivasi orang untuk kemudian bermudah-mudah loh ya, bukan. Tapi ini untuk mendudukkan masalahnya. Ya. Jadi diterima, sah dianggap perkara diterima sama Allah Subhanahu wa taala, urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sahnya sah, dianggap sah. Selama dia tidak melanggar namanya peraturan manasik haji dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Timbangannya gimana? Ada sah tapi berdosa. Sah itu bukan berarti dia sah itu begini, Pak. Sah itu dia nggak akan ngulang kembali. Sampai haji, wes haji. Kan dianggap haji kan? Kalau panjenengan nanti itu melakukan yang namanya pelanggaran, misal ketika pakai umroh panjenengan mencium, pakai wangi-wangian, kan nggak sah kan? Nah, ya itu Pak, contohnya itu. Dia harus mengulang lagi nanti berarti umroh lagi, haji lagi. Kenapa? Karena manasiknya dia tidak sempurna. Nah, kalau secara manasik dia sempurna dari A sampai Z, benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dianggap ibadahnya, umrohnya, hajinya ya sah gitu loh. Cuma penerimaannya itu yang kita tidak tahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Ya. Jadi dari sisi amalannya itu dianggap sah selama dia melakukan sesuai dengan syariat yang ada. Gitu. Dengan pelajari tentang apa yang membatalkan umroh dan haji dan seterusnya. Ketika itu tidak dilanggar, ya sah, Pak. Nggak ngulang dia. Kan contoh seperti anak kecil yang dia haji umroh. Apakah dia harus mengulang? Dianggap mengulang anak kecil ini. Walaupun dia secara syar'i dia melakukan A sampai Z benar. Tapi karena syarat haji itu dia balik, dia belum balik. Dia harus mengulang kembali ketika dewasa. Nah, itu maksudnya seperti itu contohnya. Soal dia berangkat haji dengan harta yang haram, ya dia berangkat tanpa mahram, itu dosa tersendiri yang dia lakukan. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Atau cukup? Ibu-ibu cukup? Tidak ada yang ditanyakan lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini menambah keimanan dan amal kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan mengumpulkan kita nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada yang kurang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.